Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah. Di sini kembali saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Ini ada sekitar 6 pertanyaan yang masuk dan ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Langsung saja saya akan bacakan pertanyaannya. Ini datang dari akun @tuhalchan. Barakallah untuk Abah dan keluarga. Amin. Abah, jika sewaktu tawaf atau sa'i, kemudian terdengar adzan, apa yang harus dilakukan? Mohon penjelasannya. Baik, akan saya jelaskan. Pada saat Bapak Ibu umpama sedang melaksanakan ibadah umroh, itu kan yang namanya umroh itu kan ada tawaf, kemudian ada sa'i. Tiba-tiba umpamanya sedang melaksanakan tawaf, kemudian terdengar adzan, apa yang harus dilakukan? Ini umpama sedang tawaf. Bila pada saat itu kejadiannya sedang tawaf, maka supaya berhenti mencari posisi sholat. Bagi perempuan, silahkan ke belakang bersama rombongannya. Kan yang namanya rombongan umroh kan nggak 1-2 orang, insya Allah ya puluhan orang. Silahkan bersama-sama menuju ke belakang. Biasanya insya Allah mutawibnya juga akan memberikan arahan. Itu ya. Kemudian juga untuk laki-lakinya silahkan mengambil shaf. Untuk apa tadi? Mempersiapkan pelaksanaan sholat. Jadi berhenti terlebih dahulu. Ya. Yang penting selalu ingat pada saat Bapak Ibu tawaf, ya, diusahakan umpamanya pas terdengar adzannya umpama pada saat di pojok rukun Yaman umpama, ya silakan teruskan saja. Paling juga tinggal berapa menit selesaikan sambil umpama mendengarkan adzan. Setelah selesai di pojok Hajar Aswad, itu kan berarti hitungannya sudah pas. Ya, sudah pas. Umpama pas 5, pas berapa, berarti sudah selesai 5. Ya, silahkan cari posisi dulu, siap-siap untuk melaksanakan sholat wajib. Itu caranya. Ya. Terlebih Bapak Ibu, ya, insya Allah Bapak Ibu juga kan pada saat pelaksanaan tawaf itu sudah berwudu. Jadi tinggal melaksanakan sholat wajib. Nanti pada saat setelah selesai sholat wajib, ya, kemudian silahkan meneruskan tawafnya. Insya Allah karena rombongan nanti juga ya sebagai mutawibnya insya Allah akan membimbing. Ya, membimbing apa? Membimbing untuk meneruskan tawafnya. Karena umpama yang tadi berakhir umpama sampai 5, ya berarti tinggal nambah 2. Ya, seperti itu. Begitu juga pada saat Bapak Ibu sedang melaksanakan sa'i. Ya. Umpamanya, ya, pada saat Bapak Ibu sudah mendapatkan 3 perjalanan, kemudian sedang melaksanakan yang keempat, tiba-tiba pada saat di lampu hijau umpamanya, ya, tiba-tiba kumandang adzan umpamanya. Insya Allah nanti juga mutawibnya akan membimbing. Dia bisa memperkirakan ya, qomat dan lain sebagainya, waktunya tuh kira-kira berapa, insya Allah dia bisa memperkirakan. Ya, apakah perlu diteruskan umpamanya tinggal sedikit lagi atau berhenti cari posisi. Ya, tempo hari saya pernah mengalami di Safa Marwah. Jadi pada saat sampai di Bukit Marwah itu terdengar adzan, berarti ya, mempersiapkan untuk ikut berjamaah sholat wajib.
Nah, namun sebelumnya apabila Bapak Ibu ternyata batal, nih setelah umpamanya tawaf, kemudian mau sa'i, tiba-tiba batal, dan kita harus mempersiapkan Bapak Ibu. Ya. Kapan kira-kira datangnya umpama sholat yang wajib itu? Kalau sekiranya umpamanya sebentar lagi nih, sholat wajib, ya silahkan Bapak Ibu pamitan dulu ke mutawifnya untuk bisa berwudu, ya, karena apa? Tempat wudu tersedia di dalam masjid. Ya. Gampang nanti diteruskan lagi sisa yang belum terselesaikan sa'inya. Ya. Insya Allah, ya, kalau yang namanya umroh itu kan ya tidak sendiri, insya Allah nanti dibimbing sama mutawifnya, jadi semuanya bisa terlaksana dengan rapi. Bahkan ya, Bapak Ibu umpamanya ada yang tiba-tiba batal dan sebagainya, yang penting izin, nanti insya Allah ditunjukkan tempat berwudunya, ataupun ingin ke belakang, keluar dulu umpamanya, ingin buang hajat dan sebagainya, insya Allah akan ditunjukkan. Itu ya, seperti itu. Lanjut, ini datang pertanyaan dari @Ulan Kristia. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya. Izin bertanya, ketika hendak melaksanakan tawaf sunnah, apakah juga harus mandi janabat? Nah, ini juga insya Allah Bapak Ibu harus mengetahui pertanyaan ini, insya Allah ya cukup baik. Untuk tawaf sunnah Bapak Ibu, ya tidak perlu melaksanakan mandi janabat, tidak perlu mandi ihram. Karena yang namanya mandi janabat itu ketentuannya yaitu pada saat akan melaksanakan umroh atau mengumrohkan. Jadi pada saat umpama Bapak Ibu hari pertama sudah melaksanakan umroh nih umpamanya. Melaksanakan umroh. Kemudian besoknya dari travelnya itu punya jadwal pergi ke Tan'im umpama, ke Mikot untuk memberikan kesempatan mengumrohkan keluarganya umpamanya. Berarti sebelum berangkat diusahakan mandi janabat karena mau berihram. Tapi kalau hanya ingin melaksanakan tawaf sunnah tidak perlu mandi janabat. Itu ya. Nah, hanya saja pemerintah Saudi saat ini bagi siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah di pelataran Ka'bah, bagi laki-lakinya ya harus memakai kain ihram. Ya kita ikuti saja. Hanya saja sesuai dengan tuntunannya, umpama tidak itu aslinya tidak apa-apa. Bahkan kemarin, ya, ada insya Allah 2 hari yang lalu, ada sahabat saya itu melaksanakan umroh di bulan Desember. Nah, beliau itu berada di lantai 2. Kemudian dia WA kepada saya, dia menanyakan, Abah, itu orang-orang sedang berkeliling memutari Ka'bah di lantai 2. Itu mengerjakan tawaf apa? Dia bilang, tawaf apa, Pak? Soalnya katanya kok pakaiannya bebas. Nah, jadi intinya tuntunannya, kalau yang namanya tawaf sunnah itu pakaiannya bebas. Maksudnya bebas itu bagi laki-laki, tidak perlu memakai kain ihram. Hanya sebagai peraturan saja. Nih ya. Kita mengikuti peraturan saja. Kalau ingin di lantai bawah berarti pakai pakaian ihram. Ya, pakaian putih-putih atas dan bawah. Tetapi karena tidak sedang berihram boleh pakai umpama celana dalam boleh. Atau kolor yang penting tidak terlihat dari luar itu boleh. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang namanya tawaf sunnah Bapak Ibu, satu paketnya ibaratnya sudah menjadi ketentuannya, tuntunannya dilakukan dengan cara bagaimana? Yaitu dilakukan dengan cara 7 putaran, dimulai dari pojok Hajar Aswad. Ya. Kemudian setelah 7 putaran, kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Di situ, sampai di situ berarti selesai. Tuh ya. Jadi pelaksanaannya seperti itu yang namanya tawaf sunnah. Pak, pahalanya apa kalau kita melaksanakan tawaf sunnah? Nah, dalam hadis diterangkan, sesungguhnya Allah setiap hari dan setiap malamnya di Baitullah menurunkan 120 rahmat.
Yang 60 rahmat untuk yang melaksanakan tawaf di Baitullah. Kemudian yang 40 rahmat untuk yang sholat. Dan 20 rahmat untuk yang memandang Ka'bah. Ya, berarti Bapak Ibu, bila Bapak Ibu waktu longgar daripada diam di hotel atau jalan-jalan, silahkan perbanyak tawaf sunnah. Pahalanya mendapatkan tadi 60 rahmat. Belum lagi diterangkan dalam banyak hadis itu banyak pahalanya. Ya, seperti itu jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang lain dari @tukinah. Assalamualaikum, Abah. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah kalau ingin mengumrohkan orang tua, syaratnya harus sudah haji? Jawabannya, ya, tidak harus sudah haji kalau ingin mengumrohkan orang tua. Contoh, misalnya, ya, Bapak Ibu punya orang tua sudah meninggal, kemudian ingin melaksanakan ibadah umroh. Kemudian nanti di sana di Tanah Suci, umpamanya dari biro travelnya itu menyediakan kesempatan untuk mengumrohkan di hari berikutnya, boleh. Kan sudah umroh. Ya, sudah umroh, berarti bisa mengumrohkan keluarganya, terutama yang sudah meninggal. Ya, tidak perlu haji dulu. Namun apabila Bapak Ibu sudah melaksanakan ibadah haji, berarti kan sudah pernah umroh. Karena yang namanya haji itu, antara haji dan umroh itu sudah menjadi gandengannya. Nah, itu bisa nanti pada saat umroh, umpama langsung diniatkan buat orang tuanya, boleh. Ya. Wah, umpamanya saya dulu umroh, kemudian mengumrohkan keluarganya, itu boleh. Ya. Nah, hanya saja bagi yang sudah melaksanakan umroh, tidak bisa membadalkan haji, harus haji terlebih dahulu. Ya, jadi kalau umpama ingin membadalkan haji, berarti haji, kitanya harus haji terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Kita lanjut pertanyaan yang lainnya. Ini ada pertanyaan ya dari akun @nevan_rafiandra. Alhamdulillah, terima kasih Abah. Abah, umpama kami mau badal umroh untuk orang tua yang sudah meninggal. Minta tolong ke siapa? Apakah ke mutawif atau ke pembimbingnya? Terus bagaimana untuk imbalannya atau uang lelahnya atau amplopnya? Biasanya berapa ya? Mohon balasannya Abah. Nah baik Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu umpamanya ingin menyuruh orang untuk mengumrohkan, ya. Contoh umpamanya ya pada saat di Tanah Suci, kemudian besok-besoknya ada acara dari paket umrohnya itu kan biasanya disediakan. Nah, umpamanya ada beberapa orang yang diumrohkan, ya. Silahkan Bapak Ibu mengumrohkan. Tapi umpama karena banyak yang diumrohkan, silahkan berkonsultasi dengan mutawifnya. Apabila mutawifnya ternyata sedang kosong, biasanya, ya, yang sudah-sudah sih biasanya menawarkan, ayo siapa yang barangkali ingin diumrohkan sama saya, boleh. Ya. Hanya saja, ya, dalam hal ini, ya, sebelum pelaksanaan silahkan biasanya konsultasi langsung. Contoh, hari pertama Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, ya, tiba di Mekah, kemudian umpamanya besoknya langsung pelaksanaan ibadah umroh, tapi ini badal umrohnya. Nah, berarti pada saat Bapak Ibu setelah umroh yang pertama, silakan komunikasi dengan pembimbingnya atau dengan mutawifnya, minta diumrohkan keluarganya. Gitu ya. Kemudian langsung saja nggak apa-apa, tanyakan saja berapa kira-kira ininya biasanya bagaimana. Tapi insya Allah yang sudah-sudah mereka tidak langsung mengatakan sekian-sekian. Ya. Pernah tempo hari Bapak Ibu, saya juga menanyakan langsung ke orang yang mengumrohkan, ya, mutawif. Ya. Saya terus tanya, ya dia juga tidak bisa menyebutkan. Ya, karena mungkin ya itu yang namanya amal sholih. Hanya saja dia bilang ya seridonya saja, lihat saja capeknya seperti apa.
Ya, akhirnya saya tanya ke orang yang mengasihnya. Ya, jadi memang itu tidak sama. Ada yang ngasih 500.000, bahkan ada yang 1 juta. Ya, saya nanya ke orang-orangnya karena mutawibnya ya tetap dia tidak mau mengatakan berapa karena memang itu amal sholih. Itu ya. Jadi intinya tidak ada tarifnya karena itu merupakan amal sholih. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Ed Sudi Biantoro. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Bolehkah membaca dengan teks jika belum hafal doanya saat di makom Ibrahim? Terima kasih Abah. Pada saat Bapak Ibu di dalam melaksanakan ibadah umroh, baik itu pada saat umpama membaca doa setelah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, ataupun pada saat umpama berdoa di Bukit Safa maupun Bukit Marwa, umpamanya tidak hafal, boleh membaca dan membawa buku doanya. Silahkan dipegang, dibaca, itu boleh dan sah. Ya, jadi tidak usah ragu-ragu. Ya. Kalau memang sekiranya tidak bisa, boleh dibaca, dibuka teksnya. Ya, seperti itu. Lanjut, ada satu pertanyaan lagi dari Ed Sagina Rashid. Abah, insya Allah bulan depan kami sekeluarga akan melaksanakan umroh. Alhamdulillah. Abah, untuk tawaf sunnah, ini bukan tawaf wajib. Apakah harus tetap 7 putaran? Ya, jazakallahu khairan. Amin. Jadi, ini menanyakan tentang apakah yang namanya tawaf sunnah itu harus 7 putaran. Ya benar. Jadi tuntunannya seperti itu, bukan semaunya. Bukan berarti, saya tawafnya hanya sekali putaran saja, tidak. Jadi yang namanya tuntunan tawaf sunnah itu, tuntunannya 7 putaran, kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu yang namanya cara tawaf sunnah. Jadi prakteknya seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, jangan segan-segan. Silahkan tanyakan di kolom komentar. Ya. Apabila ada pertanyaan umpamanya yang sangat pribadi, umpamanya juga boleh. Silahkan Bapak Ibu tanya saja di IG Abah Jojo, nama IG-nya Jojo Dohar. Nanti insya Allah saya berikan di video YouTube-nya, silahkan ditanyakan. Ya. Semua ini Bapak Ibu, saya buatkan beberapa video mengenai ibadah umroh dan juga mengenai pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Saya niatkan Bapak Ibu, saya ini mencari pahala. Bagaimana caranya di usia saya yang sudah lebih dari 50 tahun ini bermanfaat ya, buat banyak orang, terutama bagaimana caranya saya mengajak kebaikan. Mengajak bagaimana caranya ya, orang-orang umpama yang kesulitan untuk ibadah umroh maupun ibadah-ibadah yang lainnya, saya bisa meluruskan, saya bisa membantu agar ibadahnya lancar. Ya. Kemudian sebagai informasi Bapak Ibu, di sini saya mengajak, baik itu kepada yang belum pernah melaksanakan ibadah umroh, maupun yang sudah pernah umroh, ataupun Bapak Ibu yang rezekinya turah-turah, yang lebih, atau yang sudah siap, ada niatan ingin umroh, saya mengajak, yuk sama-sama kita melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Ya. Insya Allah, bulan puasa atau bulan Ramadan sekitar 3 bulan dari sekarang. Karena sekarang kan masuk bulan Desember. Ya. Insya Allah, ya, masuk bulan puasa kurang lebih sekitar 3 bulan. Bisa untuk persiapan. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh Ramadan? Diterangkan dalam hadis, barang siapa yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan orang yang haji. Atau pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Itu pahalanya pol. Terlebih saat ini Bapak Ibu yang namanya ibadah haji, ya, daftar tunggunya terlalu lama. Ya, sedangkan di sini ya, ada celah bagaimana caranya kita mendapatkan pahala haji. Itu yang pertama.
Yang kedua diterangkan dalam hadis lain, ya, barang siapa yang menemui di kota Mekah itu bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa, kemudian dia sholat yang mampu dia, maka baginya hitungannya sama dengan dia ibadah Ramadannya dikalikan 100.000 Ramadan. Berarti kalau Bapak Ibu bisa tiba di Tanah Suci di kota Mekah, melaksanakan ibadah umroh, pertama dapat pahala tadi. Ya, pahalanya sebanding dengan orang yang haji. Ya, atau haji bersama Nabi, itu pahalanya. Kemudian akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang puasa selama 100.000 Ramadan. Ya. Umpama Bapak Ibu 30 hari di Tanah Suci, kan biasanya ya insya Allah bulan Ramadan itu puasanya 30 hari umpamanya. Ya, itu dikalikan menjadi 100.000 Ramadan. Berarti pol Bapak Ibu. Belum lagi pahala-pahala yang lainnya. Disebutkan di hadis-hadis yang lain banyak pahalanya. Ya, untuk itu saya mengetuk Bapak Ibu. Ya, silahkan umpama Bapak Ibu berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, memanfaatkan hartanya, kesehatannya, waktu luangnya umpamanya. Ya. Selagi umur kita ini masih ada Bapak Ibu, masih diberikan umur. Ya. Kita ini ingat ya, yang namanya kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Ada orang itu yang namanya kematian datang tidak perlu sakit Bapak Ibu. Tidak menunggu umpama kita harus tua dulu ya tidak. Datangnya sewaktu-waktu. Nah untuk itu silahkan manfaatkan dengan cara bagaimana? Memperbanyak bekal ibadah. Untuk apa? Untuk nanti di akhirat. Ya, tempo hari baru saja saya, ya, contoh ini sebagai contoh, saya silaturahim ke kampung, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, ya, nengok keluarga. Kemudian saya balik lagi tuh, ya, kembali ke Jakarta. Baru beberapa hari, sudah ditelepon katanya, sudah tidak ada. Akhirnya balik lagi. Nah itu yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Ya. Sedangkan yang namanya setelah kematian Bapak Ibu, ada 2 tempat. Ya, yaitu surga dan neraka. Beruntung orang yang semasa hidupnya bisa memanage hidupnya untuk bekal ibadah di akhirat. Ya. Beruntung orang yang di waktu luangnya, waktu longgarnya, hartanya semuanya dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, kalau orang yang beruntung jelas masuk ke dalam surga. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu terketuk hatinya untuk bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Diusahakan Bapak Ibu, ya, umpamanya Bapak Ibu seorang pengusaha atau seorang pedagang, itu kan biasanya insya Allah kalau bulan Ramadan itu dagangan lagi rame, usaha juga lagi laris-larisnya. Tapi kalau kita ingatnya masalah dunia terus, ingatnya uang terus, tidak ada habisnya, yang ada malah sayang, tambah susah nantinya untuk meninggalkannya. Bahkan diterangkan dalam hadis lain, semua yang dikeluarkan, Allah akan ganti berlipat-lipat. Tidak usah khawatir, Bapak Ibu. Tuh ya. Nah, apabila Bapak Ibu berkenan, umpama ingin bareng dengan saya juga boleh. Kebetulan, ya, alhamdulillah saya dipercaya oleh PT ICT itu sebagai pembimbing, ya, salah satu pembimbing umroh. Nah, disitulah saya akhirnya mengajak kepada Bapak Ibu agar bisa bersama-sama memanfaatkan waktunya, hartanya untuk bisa umroh di bulan Ramadan. Insya Allah saya bersama keluarga, istri dan orang tua insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan bersama PT ICT. Ya, insya Allah PT ini ya sudah lama dan insya Allah amanah. Ya, karena kebetulan juga ya tadi saya dipercaya untuk ngurusi masalah sebagian masalah manasik umrohnya. Di samping itu Bapak Ibu, umpama Bapak Ibu ya, ingin bertanya-tanya nih umpamanya ya, Pak boleh nggak saya nanya-nanya umpamanya ya, masalah umroh Ramadan maupun umroh yang lainnya, insya Allah silahkan nanti hubungi. Ada yang namanya Ibu Hajah Rida, kemudian ada juga yang namanya Ibu Hajah Nur. Itu insya Allah dia bagian konsultasi. Silahkan nanya umpamanya bagaimana. Ya.
Tempo hari beberapa orang juga banyak ya. Ada yang dari Sulawesi, kemudian ada yang dari Sumatera, ya dari mana ingin bergabung bersama saya, ingin melaksanakan insya Allah ibadah umroh di bulan Ramadan. Ya, ini saya woro-woro ya. Saya niatkan Bapak Ibu, saya ini menyebar kebaikan. Jadi mensiarkan bagaimana caranya agar Bapak Ibu di dalam masa-masa kehidupannya bisa beramal solih, bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dengan begitu mudah-mudahan saya mendapatkan kecipratan pahala, ya, pahala jariah, ya. Jadi saya niatkan karena ingin mendapatkan pahala juga, ya seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Bila ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bila ada yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.